Silakan store hasil kerja kalian hari ini. Ini bos, saya dapat 3 pulpen. Maaf bos, hari ini gue cuma dapat 1 pulpen doang. Teman-teman, lihat nih pulpen yang gua dapat. Banyak banget lu dapat pulpennya. Ini bos. Kerja bagus, Benny. Berapa kelas itu yang udah lu loading hari ini? Gua cuma ngeloting di 1 kelas doang kok. Gak percaya gua. Lu ngeloading 1 kelas doang bisa dapetin pulpen sebanyak itu? Iya benar. Gak masuk di logika, Ben. Gua aja nih yang ngeloting 10 kelas plus ngeloting di kantor cuma dapat 3 pulpen doang. Masa lu yang 1 kelas banyak banget dapat pulpennya? Beneran? Cuma 1 kelas doang. Gua juga gak percaya bisa dapat pulpen sebanyak itu. Padahal itu cuma 1 tas doang loh. 1 tas doang? Iya. Kayak itu murid-muridnya di sana. Tapi lu gak ketahuan kan pas ngeloting di sana? Udah kegap sih sama 2 murid yang ada di sana. Tapi untungnya gua bisa kabur, bos. Lu gak ketemu anak OSIS kan? OSIS? Enggak sih, bos. Emangnya kenapa? Kalau lu ketemu anak OSIS, apalagi ketua OSISnya, lu mustahil bisa kabur. Kita udah kehilangan 1 anggota geng Betrak Pulpen. Si Rijal. Dia ketangkep sama ketua OSIS. Dan kalian tahu kan? Si Rijal langsung dikeluarkan dari sekolahan ini. 1 minggu lalu, ketika si Rijal keluar dari sekolahan ini, gua sempat nemuin dia. Kenapa lu gak ngomong? Dengan begitu lu gak bakal dikeluarin dari sekolahan ini. Ini pilihan gua. Lagian, gua juga gak mungkin hianati teman-teman gua. Geng Betrak Pulpen. Oh iya, kanak-kanak bilang, yang perlu diwaspadai di sekolah ini adalah anggota OSIS. Mari bos. Jadi yang perlu kita waspadai saat ini adalah OSIS. Ketika kalian sedang menjalankan misi untuk membetrak pulpen di kelas, terus kalian melihat OSIS, lebih baik kalian langsung kabur aja. Gagalkan misinya. Paham? Paham, bos. Oke. Sekarang bubar. Pengorbanan lu gak bakal sia-sia aja. Dan gua gak bakal biarin anggota geng Betrak Pulpen ada yang ketangkep lagi sama OSIS. Gimana jadinya ya? Kalau hantu-hantu itu diadu, kira-kira siapa yang bakal menang? Mulai muncul pertanyaan aneh ini. Maksudnya gimana, Dil? Gini. Hantu di Indonesia kan banyak. Ada tuyul, kuyang, pocong, kuntilanak, dan masih banyak lagi. Nah, menurut kalian, hantu mana yang paling kuat atau paling OP gitu? Oh, ya jelas kuyang lah, Dil. Hantu ini tuh super mengerikan. Bisa terbang sambil nyuri darah. Bayangin, darahnya unlimited, plus mobilitasnya juga tinggi itu, Dil. Kuyang, modal kepala terbang sama organ dalam tubuh yang ikut melayang-layang. Apa yang perlu ditakutin? Jelas-jelas, hantu yang paling menakutkan sama paling OP itu adalah kuntilanak. Elegan, tapi mematikan. Apalagi kalau udah ketawa, bikin bulu kuduk merinding, bos. Hantu tukang nangis gitu, OP dari mana? Hei, daripada kuyang, di kampung gua, kalau ada warga yang lihat kuyang, bakal ditangkep itu kuyangnya. Lah, buat apa ditangkep? Dijadiin sate. Sate kuyang. Zul, kalau menurut lu gimana? Hantu apa yang paling OP? Tuyul. Tuyul? Ya, tuyul. Ini lagi si Jul. OP dari mananya itu, Jul? Tuyul itu setan kemasan saset.
Apa yang perlu ditakutin sama dia itu? Tahu, Jul. Masa hantu seimut itu harus bersaing sama hantu-hantu yang serem? Mana bisa menang? Iya sih, kalau adu kekuatan tuyul pasti kalah. Tapi gua nyebut tuyul OP itu karena skillnya. Farming uang yang bisa membuat pemiliknya jadi super kaya raya tanpa harus kerja, bro. Keren gak? Iya juga ya. Masuk akal sih. Lumayan buat tambah uang jajan itu. Iya kan? Kalau kalian pengen cepet kaya, udah pelihara tuyul aja. Tuh, di rumah gua masih ada 3 tuyul lagi. Ambil aja kalau mau. Gua minta 1, Jul. Gua juga minta 1, Jul. Gua juga mau, Jul. Wih, minggu depan kita bakal camping, guys. Kalian pada ikut kan? Ya, ikutlah. Ini adalah momen yang gua tunggu-tunggu, teman-teman. Bener banget. Gua juga udah gak sabar nunggu minggu depan. Mantep tuh. Kenapa lu, Dil? Bengong aja dari tadi. Dil, lu juga bakal ikut kan? Kayaknya gue gak bakal ikut deh. Lah, kenapa kok gak ikut? Tahu lu, Dil. Gak solid lu. Kita juga pada ikut. Masa lu gak ikut? Masalahnya sama gue itu pasti gak bakal ngizinin kalau gue ikut camping. Apalagi sampai berhari-hari. Iya juga ya. Bukan anak mama. Ngomong apa lu? Enggak, Dil. Bercanda. Gue juga sebenarnya pengen ikut. Apalagi dari kelas 1 sampai kelas 2. Gue gak pernah ikut camping. Masa kelas 3 juga gue gak ikut camping sih? Lu gak usah minta izin aja, Dil. Kalau orang tua lu nanyain lu mau kemana, bilang aja lu mau nginep di rumah temen. Gitu. Bener tuh. Coba aja, Dil. Terus ini gimana? Kalian tadi dengar sendiri kan Pak Guru ngomong apa? Anak-anak, ingat ya, ini formulirnya harus diisi dan ditandatangani sama orang tua kalian. Sebagai tanda persetujuan kalau orang tua kalian mengizinkan kalian mengikuti acara camping sekolah. Mantap camping nih. Kalau formulirnya tidak ada tanda tangan orang tua kalian, berarti kalian tidak boleh ikut. Orang tua gua pasti baca ini isi formulirnya. Dia mah gak bisa dibohongin. Dan gua juga tetap perlu tanda tangan dia kan. Kalau mau ikut camping. Iya juga ya. Lupa lagi gua. Tapi mungkin ada satu cara sih. Biar gua dapat tanda tangannya. Gimana dia? Kalian yang minta izin. Kalau kalian yang minta izin, pasti orang tua gua ngizinin buat ikut camping bareng kalian. Ya? Enggak. Gua gak mau. Kenapa? Gua kapok, Dil. Minggu kemarin aja gua ngajak main lu, gua malah dimarahin. Apalagi sekarang gua minta izin buat ngajak lu camping. Mak lu tuh marah pasti. Mak lu kalau marah udah kayak Sumala, Dil. Udah, gua gak mau pokoknya. Ayolah. Bim, lu ya tolongin gua pulang sekolah, lu langsung ke rumah gua. Ya, gua gak bisa, Dil. Pulang sekolah, di rumah gua ada acara. Maaf ya, Dil. Yang lain aja. Yud. Ayolah, Yud. Gue juga pengen ikut camping. Please ya, temenin gue. Minta izin ke orang tua gue. Ya. Cuma lu doang, Yud, yang bisa gue andelin. Ya, please. Ya udah, iya. Nanti gue temenin deh. Makasih, Yud. Makasih. Love you. Teman-teman, semuanya masuk ke tenda. Masuk ke tenda, nggak ada yang di luar. Mau ngapain? Lu mau kemana? Mau ke sungai ambil air? Enggak. Masuk ke tenda. Cepat, masuk ke tenda. Ada apa sih ini? Gak tahu nyuruh-nyuruh masuk tenda coba. Pokoknya hari ini gak boleh ada yang beraktivitas di luar, teman-teman. Semuanya harus stay di tenda. Ya emangnya ada apa? Disuruh masuk ke tenda tapi gak dijelasin kenapa-kenapanya. Tahu kalian ngatur-ngatur. Emangnya kalian siapa sih? Ini semua perintah dari si bapak. Kalian tahu gak? Tadi kita nemuin 3 murid yang meninggal di hutan. Masa ada yang meninggal sih? Dan sekarang si bapak lagi ngecek ke sana buat mastiin siapa itu yang meninggal. Beneran ada yang meninggal nih. Jul, yang bener lu. Jangan bercanda. Masa ada yang meninggal sih? Apa yang dikatakan si Jul? Itu semuanya benar.
Makanya tadi kita disuruh si Bapak buat nyampein ke kalian agar kalian tidak kemana-mana. Harus tetap diam di tenda sampai nunggu si Bapak balik lagi ke sini. Jadi tolong dengerin kita. Kalian tetap di tenda, jangan kemana-mana. Teman-teman, kayaknya apa yang dikatain mereka itu bener deh. Udahlah, sekarang kita masuk tenda aja. Ya udah deh, yuk kita masuk tenda aja sambil nunggu si Bapak. Ayo teman-teman, semuanya masuk ke tenda. Jangan ada yang di luar. Ayo Jo, kita juga harus masuk ke tenda. Sebentar lagi gelap soalnya. Ayo. Rizky, ini jalan tadi kita sudah lewatin kan? Iya Pak. Kok kita balik lagi ke sini ya? Padahal perasaan tadi jalannya udah bener deh. Ya sudah, kamu tunggu dulu di sini sebentar sambil jagain mereka. Bapak mau cari jalannya dulu. Soalnya repot kalau bawa mereka bertiga. Berat. Kalau sudah nemuin jalannya, Bapak bakal balik lagi ke sini. Baik Pak. Ya, ini sebenarnya jalannya kemana sih? Muter-muter terus dari tadi. Lewat sini, Pak. Dilja, mari ikut saya. Dilja, tunggu Dilja. Ini si Bapak kemana ya? Kok lama bener? Jangan-jangan tersesat lagi. Gawat sih ini mah. Teman-teman, kalian masih hidup? Teman-teman. Teman-teman. Bawain dah.